Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jangan lupa like dan subscribe ya, agar saya terus bersemangat dalam menyajikan cerita-cerita yang menarik. Pagi itu, kabut belum benar-benar pergi dari desa Taluda, sebuah perkampungan sunyi yang terletak di tepian hutan Sulawesi. Di sekeliling desa terbentang ribuan batang pohon karet yang menjulang tinggi dan rimbun. Udara masih dingin dan embun menggantung di dedaunan. Para petani telah bersiap sejak fajar, membawa pisau sadap dan ember plastik untuk memanen getah. Di antara mereka adalah Pak Dula, lelaki tua yang dikenal rajin dan pendiam. Setiap pagi, ia berjalan lebih jauh ke dalam hutan daripada petani lain. Katanya, karena pohon karetnya lebih besar dan menghasilkan getah lebih banyak. Tapi pagi itu, langkahnya tampak sedikit ragu. Beberapa malam terakhir, ia mendengar suara aneh dari dalam hutan. Gemuruh rendah seperti tanah yang bergetar, dan suara dedaunan seperti diseret oleh sesuatu yang besar. Pak Dula, hati-hati ya. Banyak yang bilang aneh-aneh soal hutan belakang itu, kata Juma, tetangganya. Pak Dula hanya tersenyum tipis. Orang tua harus tetap kerja, Juma. Takut tak bikin dapur ngebul. Ia menghilang ke balik semak belukar, menembus jalan setapak kecil menuju ladangnya di tengah rimba. Dan sejak saat itu, ia tak pernah kembali. Matahari mulai meninggi. Petani lain satu persatu kembali ke rumah untuk makan siang. Tapi ember Pak Dula masih tergantung di pos kayu dekat batas hutan. Sendalnya ditemukan di rerumputan, satu terbalik, satu lagi terlempar jauh ke arah ilalang. Ada bekas tanah yang tergesek kasar, membentuk jalur melingkar, seolah-olah sesuatu telah menyeret sesuatu yang besar, atau seseorang. Istrinya menangis histeris. Para tetangga mulai berkumpul. Mereka menghubungi aparat desa, lalu polisi. Tim pencarian menyusuri area hutan tempat Pak Dula biasa menyadap. Mereka menemukan alat sadap, tas kain, dan bercak darah yang sudah mengering di batang pohon. Tanda-tandanya aneh, Pak. Bukan jejak manusia. Ini seperti dililit sesuatu besar lalu diseret, kata petugas sambil menunjukkan pola tanah yang tergores panjang. Rumor mulai beredar. Ada yang bilang itu kerjaan harimau. Tapi Sulawesi tidak punya harimau. Ada juga yang bilang itu ulah babi hutan raksasa. Tapi tak ada tanda jejak kuku. Lalu satu nama mulai disebut-sebut dengan suara berbisik. Piton. Ular piton. Besar, diam, dan mematikan. Seekor yang konon telah lama menjadi penjaga wilayah terdalam hutan karet. Cerita lama yang dulu hanya dianggap dongeng anak-anak, kini kembali menghantui para warga. 3 hari setelah hilangnya Pak Dula, seorang remaja bernama Reza mencoba merekam kawasan itu dengan kamera ponsel. Ia berani karena ingin membuat konten YouTube horor lokal yang sedang tren. Bersama temannya, ia menyusup ke bagian hutan yang dianggap terlarang. Mereka menyalakan obor dan mulai merekam jalur yang diyakini sebagai tempat terakhir Pak Dula menghilang. Malam itu, kamera mereka merekam suara aneh. Ada gesekan berat di tanah, suara napas panjang dan dalam, lalu daun-daun bergerak tiba-tiba, padahal tidak ada angin.
Di ujung rekaman, suara Reza terdengar gemetar. "Bro, lu lihat itu nggak? Di balik batang sana, kayak ada mata, bro. Sumpah demi Allah, itu matanya besar banget." Keesokan harinya, video itu diunggah ke media sosial. Dalam waktu kurang dari 24 jam, video itu viral. Judulnya, "Mata Ular Raksasa di Hutan Karet." Ada hubungannya dengan Pak Dula? Warga desa semakin resah. Wartawan mulai berdatangan. Tim dokumenter dari kota bahkan ikut menyelidiki. Mereka membawa drone dan alat pelacak panas tubuh. Saat menyusuri kawasan dalam hutan, mereka menemukan kulit ular mengelupas. Panjangnya lebih dari 7 meter, masih segar. Hari ke-7, sejak hilangnya Pak Dula, seorang warga bernama Fatima bersumpah melihat kepala besar seperti ular di dekat aliran sungai kecil. Ia trauma, menangis saat menceritakan ulang. Bentuk kepalanya seperti gentong, tapi hidup. Matanya kuning, dan dia meliatin saya dari balik pohon. Saya lari sekuat tenaga. Warga mulai takut pergi ke ladang. Hutan karet menjadi sunyi. Daerah yang dulu penuh suara pisau menggores batang, kini berubah jadi wilayah kematian yang menyeramkan. Di balai desa, seorang tua bernama Mak Langi duduk dengan tenang. Ia memejamkan mata dan bergumam. "Sudah kubilang, jangan usik pohon yang tumbuh di tanah janji. Hutan itu tak pernah melupakan." Dan sang penjaga akhirnya bangkit. Cerita ini baru dimulai. Teror ular piton pemangsa manusia telah mengubah wajah desa Taluda selamanya. Dan malam berikutnya, satu korban lagi akan jatuh. Malam menyelimuti desa Taluda dengan keheningan yang tak biasa. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung malam. Seolah seluruh hutan membeku dalam ketakutan. Para warga mengurung diri di dalam rumah, menutup jendela rapat-rapat. Hanya lampu minyak kecil yang dibiarkan menyala untuk mengusir rasa cemas. Tapi tidak dengan Andi, pemuda berusia 21 tahun yang baru saja pulang dari Makassar. Ia belum terlalu percaya dengan cerita tentang ular piton raksasa. Baginya itu hanyalah kisah yang dilebih-lebihkan oleh warga Pani. Apa mungkin cuma ular biasa? Atau mungkin Pak Dula sebenarnya diculik? Gak masuk akal kalau piton bisa makan orang dewasa. Ucapnya pada Arman, temannya yang sejak tadi menunduk gelisah. Tapi Andi nekat, ia ingin melihat langsung. Bersama kamera handphonenya, ia menyusuri kebun karet dekat batas hutan. Ia live di media sosial. Beberapa penonton mulai bergabung. "Guys, ini lokasi tempat Pak Dula hilang. Lihat, gelap banget. Tapi tenang, gue bawa senter nih. Kalau ada piton, kita lihat bareng-bareng ya." Langkah Andi berhenti. Ada suara gesekan dari balik semak. Napasnya tercekat. Kamera bergoyang. Sesuatu menjalar pelan-pelan di tanah, meninggalkan jejak melingkar yang dalam. Mata kamera sempat menangkap sekilas. Kulit mengilap seperti sisik basah. Bergerak perlahan, seperti ular yang sangat besar. Gue balik. Sumpah itu gede banget," teriak Andi, dan live pun mati. Keesokan harinya, warga menemukan ponsel Andi tergeletak di atas akar pohon. Layarnya retak, dan ada bercak darah di sisinya. Sepatunya ditemukan 10 meter dari sana, tertancap di tanah yang seperti tergilas sesuatu berat. Semua orang gempar, ini korban kedua. Beberapa warga minta agar hutan dibakar, tapi kepala desa melarang. Kita harus serahkan ke pihak berwajib. Tim pemburu satwa liar dipanggil dari provinsi. Mereka datang dengan senapan pembius dan jebakan besar. Di hari ketiga pencarian, mereka menemukan jejak besar melingkar menuju tepi sungai. Tak lama kemudian, mereka melihat sesuatu yang mengerikan.
Seekor ular piton raksasa berbaring malas di bawah bayang-bayang pohon karet. Perutnya menggembung besar, tak wajar. Seolah-olah ia baru saja menelan sesuatu yang sangat besar. Piton itu tak kabur. Ia terlalu berat untuk bergerak cepat. Tim segera menembakkan bius dan menjerat tubuhnya. Butuh 5 orang dewasa untuk mengangkat tubuhnya yang menggelembung. Di tengah sawah, di depan puluhan warga yang berkumpul dengan rasa takut, perut piton itu dibelah. Dan di dalamnya, jasad Andi masih utuh. Tubuhnya dalam posisi meringkuk, wajahnya membiru. Tangan masih menggenggam ponselnya yang mati. Beberapa warga menjerit. Ibunya pingsan. Seorang anak kecil menangis sambil berteriak, "Ular itu makan kakakku." Video pembelahan ular itu tersebar luas di internet. Klipnya muncul di berbagai media. Judul-judul sensasional bermunculan. Ular raksasa telan manusia di Sulawesi. Live stream yang berakhir maut. Peringatan dari hutan. Kutukan atau alam. Namun satu hal yang membuat warga makin takut adalah temuan dari Mak Langi. Ia datang ke lokasi, mengambil segenggam tanah dari sekitar bangkai ular, lalu berlutut. Ia berdoa dalam bahasa kuno, lalu membuka matanya pelan-pelan. Ini bukan piton biasa. Ini penjaga hutan yang marah. Darah manusia telah membangkitkan yang lama tertidur. Masih ada satu lagi, yang lebih besar, yang belum terlihat. Semua orang terdiam. Maksudnya, ada lebih dari satu. Beberapa hari kemudian, warga mulai menemukan tanda-tanda aneh. Suara berat di malam hari. Kandang ternak terbelah seperti diseruduk. Dan pohon-pohon besar yang tercapik seperti dililit sesuatu. Sungai kecil yang dulu jernih kini berlumpurkan berbau amis. Desa Taluda mulai berubah menjadi desa mati. Banyak yang memilih meninggalkan rumah mereka, pindah ke kampung sebelah. Sekolah tutup, pasar sepi, dan hutan kini tak lagi disebut hutan karet, tapi tanah siluman. Dalam catatan kuno yang ditemukan Mak Langi di rumah leluhur desa, disebutkan tentang ular penunggu tanah janji. Makhluk penjaga hutan yang akan bangkit jika pohon tua tempat ia bersemayam ditebang. Dan entah kebetulan atau tidak, pohon itu yang tumbuh di tengah ladang Pak Dula telah ditebang 2 minggu sebelum ia menghilang. Mereka sudah membangunkannya. Bisik Mak Langi, dan ular sejati belum menampakkan dirinya. Malam ke-17 setelah hilangnya Pak Dula, desa Taluda telah berubah menjadi lahan kosong yang ditinggalkan penghuninya. Rumah-rumah kayu berdiri tanpa lampu. Jalan setapak ditumbuhi ilalang liar. Dan hanya suara angin yang bersiul melewati celah dinding. Aroma getah karet yang dulu khas, kini digantikan bau tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Amis, busuk, dan beracun. Tapi satu orang tetap tinggal, Mak Langi. Ia tak mau pergi. Katanya, "Aku yang dulu ikut memeteraikan tanah ini bersama para leluhur. Kalau makhluk itu bangkit, aku pula yang harus menutupnya kembali." Dengan jubah ritual dan tongkat kayu tua yang ujungnya dihiasi taring ular, ia menyusuri hutan yang kini dipenuhi kabut putih tebal. Ia menuju sebuah tempat yang dulu dikeramatkan. Pohon besar, 1000 akar. Tempat itu kini telah menjadi kawah hutan, berlubang lebar, bekas ditebang dan terbakar. Tanahnya merekah, seolah ada sesuatu dari bawah yang mendorong ke atas.
Mahlani mulai membaca mantra. Angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun membeku di udara. Lalu bumi bergetar pelan. Dan suara desisan panjang menggelegar dari bawah tanah. Dari lubang besar itu, muncullah kepala ular piton raksasa berwarna hitam keemasan. Matanya menyala merah, lidahnya menculur, dan tubuhnya begitu besar hingga batang pohon di sekitarnya roboh saat ia bergerak. Panjangnya tak bisa diukur pasti. Hanya terlihat tubuhnya seperti tak pernah selesai menjalar dari bawah tanah. Sang penjaga utama, siluman hutan purba, bisik Mahlani dengan nafas tercekat. Warga dari kampung tetangga yang penasaran mulai mendatangi lokasi. Beberapa dari mereka merekam dari kejauhan. Tapi tiba-tiba ular itu menyerang. Dengan gerakan cepat dan brutal, ia melilit satu pohon dan menghancurkannya dalam sekejap. Tanah berguncang. Seorang pemuda bernama Ical tertangkap dalam lilitannya. Teriakannya hanya berlangsung beberapa detik sebelum tubuhnya terangkat dan dilumat dalam satu gerakan mengerikan. Warga panik, berlarian ke segala arah. Beberapa jatuh, beberapa tak sempat menyelamatkan diri. Media sosial kembali meledak. Video serangan itu menyebar di Twitter, TikTok, hingga diberitakan oleh media nasional. Judul-judul makin menyeramkan. Siluman ular bangkit dari hutan Sulawesi. Ular 20 meter mengamuk, 3 warga tewas. Kutukan desa karet benar-benar nyata. Sementara itu, Mahlani tahu hanya satu cara menghentikan makhluk itu. Mengembalikannya ke tanah asalnya dengan darah manusia yang telah memutus janji leluhur. Dan itu artinya seseorang harus dikorbankan. Di tengah situasi kacau, muncullah seorang perempuan tua, Ibu Dula, istri dari korban pertama. Ia datang dengan mata kosong membawa pisau kecil di tangan. Suamiku yang pertama menebang pohon itu. Aku akan mengembalikan kehormatannya, biar aku yang jadi tumbalnya. Dengan tenang, ia melangkah ke tengah hutan menuju makhluk raksasa yang kini menggeliat seperti ular naga. Mahlani mencoba menahannya, tapi perempuan itu sudah bersujud di hadapan ular. Aku istri dari lelaki yang membangunkanmu. Terimalah aku dan tidurlah kembali. Ular itu mendekat, melilit perlahan tubuh perempuan renta itu, dan dalam satu gerakan, menelannya bulat-bulat. Suasana hening, kabut menghilang, langit berubah biru, dan perlahan makhluk itu berbalik arah, kembali menuju lubang besar tempat ia muncul. Dengan gerakan lambat, tubuhnya yang panjang mulai tenggelam ke dalam tanah. Saat kepala terakhirnya menghilang, lubang itu menutup sendiri, dan hutan kembali sunyi. Sejak saat itu, pohon-pohon karet tak pernah lagi tumbuh di tanah itu. Setiap yang mencoba menanam, pohonnya membusuk dalam semalam. Desa Taluda resmi ditinggalkan, dan papan peringatan dipasang di mulut jalan masuk. Tanah terkutuk, jangan masuk, penjaga belum benar-benar tidur. Cerita ini menjadi legenda modern. Viral di mana-mana. Banyak YouTuber misteri datang ingin mencoba masuk. Tapi tak satu pun yang berhasil menemukan jejak hutan lama. Sebagian mengaku melihat sosok ular besar di kejauhan. Sebagian lagi mengaku diganggu suara desisan dalam mimpi mereka. Satu hal yang pasti, di bawah tanah Sulawesi, sesuatu masih bernafas, menunggu tamat.